Hai guys, kembali lagi di channel FAME Studio. Kemarin gue sempat bikin video ngebahas tentang bermacam-macam input audio. So, kali ini gue akan ngebahas untuk input video. Ya, ada 3 macam cara yang kita gunakan. Itu adalah menggunakan HDMI, SDI, dan wireless. Ya, sebenarnya pastinya selain yang 3 ini masih ada cara-cara lain ya yang digunakan orang-orang untuk live streaming, untuk broadcast. Masih ada contohnya fiber ya, menggunakan fiber. Ada yang menggunakan NDI juga, which is untuk mentransmit multimedia lewat network ya. Tapi ya dua itu jujur pengetahuan gue masih terbatas dan juga jarang kita pakai. So gue hanya akan ngebahas HDMI, SDI, dan wireless karena 3 cara ini yang kita gunakan selama bertahun-tahun ini untuk production streaming ya. So langsung aja gue akan ngebahas perbedaan antara SDI ya, SDI dan HDMI dulu ya. Wireless terakhir karena sebenarnya wireless itu kan yang zaman sekarang ya kan, sebenarnya teknologi untuk mentransmit video secara wireless ini udah lumayan lama. Cuman akhir-akhir ini alat-alatnya semakin bagus dan semakin murah juga, dan rata-rata mereka bisa ada colokan HDMI-nya dan SDI-nya. Ada dua-duanya, HDMI dan SDI, jadi pilihan. So, gue akan ngebahas ini kurang lebihnya terakhir. Ya, so HDMI dan SDI. Kalau kalian pengen tahu mana yang lebih bagus sih, HDMI atau SDI? Sudah pasti SDI lebih bagus, jauh lebih bagus daripada HDMI. Tapi apakah karena lebih bagus artinya ya udah kalau gitu gue pakai SDI aja? Enggak juga ya, karena faktor harga ya. Kamera yang bisa output SDI itu jauh lebih mahal daripada HDMI ya. Jadi dari segi harga, investasi yang dibutuhkan, apalagi kalau lo seorang streamer yang baru ya kan, baru mau streaming buat production, kecuali lo anak sultan ya, mungkin lo nggak akan mampu untuk membuat setup sebuah sistem yang berbasis full SDI ya. Tapi oke, so gue ngejelasin sedikit nih perbedaan antara dua ini. Kata-kata yang paling simple untuk mendeskripsi perbedaannya adalah HDMI itu consumer ya. Ini adalah sebuah produk consumer sebenarnya, karena yang mendevelop, yang membuat kabel HDMI adalah dunia konsumer elektronik, seperti yang membuat konsol, PS, Xbox, yang membuat DVD player segala macam. Jadi konsumer elektronik dan dunia perfilman ya, yang memang diperuntukkan untuk ya kita ini untuk sehari-hari bisa menggunakan alat-alat multimedia kita ya. Jadi makanya yang HDMI itu ada di mana-mana ya, mendunia hampir semua alat menggunakan HDMI. So ini tingkatnya consumer level ya, consumer level. Nah, SDI ini, yang mendevelop SDI itu adalah dunia broadcast, dunia profesional yang memang untuk TV, production film segala macem. Jadi bukan untuk kegunaan sehari-hari kita untuk nonton DVD, untuk main game. Ini memang digunakan untuk dunia profesional. Jadi sudah pasti levelnya pun beda. Dan karena HDMI ini jauh lebih banyak yang menggunakan dibanding SDI ya. Kalau kalian searching nih, misalnya di Tokped atau di mana, di online shop segala macam, lo bisa menemukan berbagai macam kabel HDMI, dari yang murah sampai yang mahal ya. Dua-duanya memang ada versi yang lebih murah dan versi mahalnya ya. Yang namanya barang kan pasti ada kualitas-kualitasnya. Tapi HDMI ini karena dia consumer termasuk sebuah perangkat elektronik consumer ya, untuk perangkat elektronik consumer, maka lo akan bisa nemuin kabel HDMI dari yang murah banget, kaleng-kalengan, sampai yang mahal banget ya. Tapi kalau SDI, gue udah nyari kemana-mana ya, lo nggak akan dapet yang murah banget ya. Jadi paling banter lo akan mendapat kualitas yang bagus. Jadi lo akan menemukan SDI yang bagus sampai yang bagus dan mahal banget ya. Tapi kalau HDMI lo akan menemukan yang kaleng-kalengan, yang jelek banget, sampai yang bagus, range-nya ada ya. Otomatis lo spend lebih mahal, pasti dapat kualitas yang lebih bagus lah ya. Kayak contohnya HDMI ini kan ada yang high speed, ada merek-merek tertentu seperti Lindy gitu ya. Kita menggunakan
Lindy Chromo yang kita invest lah ya, karena kita untuk production, jadi lumayan penting juga kita menjaga kualitas, jadi kita invest ke beberapa kabel yang lebih mahal lah. Nah, perbedaan kenapa SDI itu jauh lebih bagus dari HDMI, faktor utamanya pertama itu adalah jarak ya, jarak. Mungkin kalian pernah lihat kabel HDMI seperti ini ya, yang belang-belang merah hitam ini sering banget ya gue lihat di mana-mana, banyak yang menggunakan. HDMI itu gue nggak berani menggunakan kabel HDMI lebih dari 15 meter. 15 meter itu aja udah deg-degan. 10 meter gue masih oke. 15 meter ke atas, 20 meter jangan harap, ini ngeri banget ya. Jadi secara sinyal itu nggak pokoknya aduh ini pasti ngeri lah pokoknya. Tapi kalau SDI ya, SDI ini gue ada kabel ini aja roll 40 meter. Dan bahkan kita pernah menggunakan, gue nggak punya kabelnya karena waktu itu nyewa, kita pernah menggunakan SDI itu sampai 100 meter. Dan itu sinyalnya masih aman. Memang sih kalau lo menggunakan HDMI, lo bisa menggunakan semacam booster atau repeater ya kan. Berarti ini dicolok ke alat, terus nanti dicolok ke HDMI lagi segala macam, tapi ribet banget cuy. Ya. So, itu jarak yang paling pertama. Dan yang kedua adalah build ya, bentuk kabelnya. Kalau misalnya lo streaming ya, biasanya streaming itu kan akan ada dua situasi ya. Yang pertama adalah kalau lo streaming buat game di rumah, lo ada satu setup di studio atau untuk gereja atau masjid yang lo akan setup streaming lo ini multicam misalnya, dan sehari-harinya ya udah di situ aja kan, di situ-situ aja. Itu sebenarnya tidak apa-apa menggunakan HDMI karena lo tidak akan pindah-pindah, kabelnya nggak gerak-gerak segala macem. Tapi ada juga yang kebutuhan streamingnya adalah untuk event, pindah-pindah, keluar kota, event di sini, event di sana, buat musik, buat fashion show, konser di mana, ya kan, ada e-sports di mana. Nah, itu lo akan pindah-pindah dan kabel lo akan bergerak terus, dalam arti akan digulung, dipakai lagi di sini, digulung lagi. Nah, SDI itu ya jauh lebih lentur, digulungnya enak segala macam, dan tidak serawan HDMI. HDMI ini tuh nggak semua sih, memang ada beberapa HDMI seperti ini ya, Lindy Chromo yang slim ini, dan tapi mereka pun nggak bikin yang panjang-panjang banget, nggak. Yang paling panjang yang kita punya itu 5 meter. Ini bagus banget karena dia supel ya, mau diarahin kemana-mana aja bisa. Tapi kalau yang panjang-panjang itu rata-rata yang akan kalian temukan itu tebel-tebel seperti ini ya. Dan ini tuh rawan banget, dia kalau ditarik tuh ngelurusinnya susah, terus dia akan kayak ngebikin kayak gini-gini nih, gue nggak tahu namanya, ngelup gini, ngelok gini, dan dia itu rawan banget rusak. Kita tuh belanja HDMI yang panjang kayak gini itu sering banget rusak, dan yang rusak tuh numpuk banget. Kita di belakang nih di rumah ada satu box isinya HDMI ginian yang rusak semua ya. Jadi dia tuh rentan terhadap kalau sering dipindah-pindahkan, sering digulung dan dibuka, dia pasti akan cepet rusak. Jadi kalau lo kebutuhan streamingnya hanya di satu tempat, ya nggak apa-apa menggunakan HDMI. Kalau lo kebutuhan streamingnya cuma satu ruangan kecil, nggak sampai lo butuh sampai puluhan meter, ya nggak apa-apa, pakai HDMI masih aman. Selama lo nggak harus gulung buka. Tapi kalau lo memang harus gulung buka, ya ini SDI itu the best ya. Nah, perbedaan satu lagi adalah di konektor ya. Ini gue akan menunjukkan gambar yang lebih besar biar kalian semua bisa lihat ya. Di sini HDMI cable dan SDI cable. Oke, ini BNC konektor. Dia akan nge-lock ya. Dia akan nge-lock sehingga kalau kalian lagi production dia lebih safety. Ya kalau ada kesenggol kaki atau apa, kalau HDMI udah pasti copot ya. Kalau SDI dia akan nge-lock. So itu lumayan penting juga ketika kalian production, apalagi di tempat-tempat yang banyak orang lalu lalang, lebih aman ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin speed ya, SDI ini ada beberapa macam ya, ada yang 3G, ada 6G SDI segala macam. Nah, gue nggak akan terlalu detail ke speednya, gue hanya ngebahas intinya aja, perbedaan-perbedaan antara HDMI dan si SDI ini. So tadi udah gue kasih tahu ya, pertama jarak,
kedua adalah untuk build-nya dia ya, untuk lengkungannya dia, bahannya dia itu, bentuknya itu dia lebih supel untuk dibawa kemana-mana. Dan juga konektornya dia lebih aman. Nah, dari segi harga memang jauh. Alat perangkat apapun itu yang ada SDI in atau outnya itu pasti jauh lebih mahal. Atom Mini switcher yang lagi heboh banget sekarang, kenapa dia harganya bisa begitu murah dibanding switcher-switcher yang lain? Karena dia tidak ada SDI inputnya. Ya, dia hanya pure HDMI, makanya dia bisa menekan harga segitu murah. Kamera pun, kalau kalian nyari kamera profesional ya, bukan kamera mirrorless atau DSLR ya. Mirrorless dan DSLR itu sebenarnya kan buat consumer, bukan buat profesional. Walaupun bisa digunakan secara profesional, kita pun menggunakan mirrorless, tapi dia hitungannya masih produk consumer, makanya dia menggunakan HDMI out. Ya, tapi kalau misalnya kamera TV segala macam itu pasti sudah ada SDI outnya, dan itu pasti harganya jauh lebih mahal ya, dan itu perbedaan harganya bisa 10 juta, beda 10 juta, 15 juta dibanding yang tidak menggunakan. So, dari harga itu sudah berpengaruh ya. So, kalau kalian baru mulai streaming ya, kayak gue tuh tahun 2016 baru mulai streaming, gue bahkan satu pun kabel SDI gue nggak punya. Bahkan gue nggak nengok ke SDI karena ya budget gue limited banget ya kan, gue saat itu hanya bisa menggunakan HDMI. Nah, tapi lama-kelamaan udah syuting pakai setup HDMI, lama-lama oke, ini ada uang masuk, bisa nabung, terus akhirnya lama-lama upgrade lah ke menggunakan SDI. So, mudah-mudahan itu bisa sedikit menjawab antara perbedaan SDI dan HDMI. Nah, sekarang gue pengen ngebahas wireless ya. Wireless ini sangat berguna untuk streaming acara ya, seminar atau konser, apapun itu yang lo mau kameranya moving kemana-mana. Nah, ini biasanya kita setup, kita rigging ke gimbal ya, ke Ronin S, terus kita colok ke kamera. Jadi kita streamingnya bisa sambil jalan-jalan kemana-mana. Mungkin nanti gue akan bikin video tutorial untuk nge-riggingnya seperti apa. Nah, ini ada berbagai macam brand ya untuk wireless. Yang lagi ngetrend sekarang itu adalah bikinannya Holyland ya, Cosmo. Gue akan ngasih link di situ ke channelnya Mas Gun. Dia jualan, itu recommended banget karena lengkap dan tidak terlalu aman di jaraknya, juga dari heatnya ya, karena masalahnya tentang wireless ini adalah untuk temperaturnya. Dia suka gampang panas. Kalau acara indoor yang penuh AC itu masih oke. Tapi kalau ketika kita acara outdoor, itu bisa lumayan riskan. Jadi kekurangannya di situ adalah untuk panasnya itu, ya. Dan yang kedua adalah kalau lo menggunakan wireless, pastikan kalau untuk acara ya, lo 1 hari sebelum acaranya itu lo kesana dulu, lo testing dulu sinyalnya aman atau enggak. Apalagi kalau misalnya lo streaming di mall, contohnya. Lo streaming di mall, banyak restoran-restoran kayak yang menggunakan wifi di sekitar situ, banyak interferensi atau enggak. Terus lo pastikan juga di hari itu apakah akan ada orang lain juga. Misalnya, kayak lo ngurus streamingnya, terus nanti ada yang dokumentasi, ada yang pakai wireless juga enggak, terus channelnya seperti apa. Jadi dites dulu jaraknya segala macem sehari sebelumnya, biar tidak ada surprise tiba-tiba sinyal lo ngedrop segala macem. Dan satu lagi yang harus dijaga adalah line of sight ya. Rata-rata alat wireless video itu aman digunakan selama tidak ada objek yang mengganggu antara transmitternya dan receivernya ya. Ini kan receivernya pasti lo ada di FOH ya, di dekat switcher lo, dan ini pasti di kamera kan ditempel. Nah, muter-muter lo harus pastiin tuh, biasanya enaknya tuh FOH tuh misalnya kalau lo di mall, lo di atas. Jadi kemanapun si kameramennya jalan, dia tuh masih ada direct line of sight ya. Direct line of sight tuh intinya tidak ada sesuatu yang ngeblok antara si transmitter dan si receivernya ini. Kalau misalnya kita nggak dapet tempat di atas, biasanya kita menggunakan light stand atau apa, jadi si receivernya ini kita taruh agak tinggi ya, agak tinggi biar dia bisa tetap mendapat sinyalnya. Tapi again, kalau lo menggunakan wireless, pastikan lo testing dulu ya, biar kalau nggak problem banget kalau sampai gambar lo lagi live streaming buat klien tiba-tiba gambarnya hilang. So,
Itu ya, tiga tiga macam input video yang kita gunakan, HDMI, SDI, dan wireless. Tiga-tiganya kita gunakan, tiga-tiganya berguna. Beda job, kebutuhannya beda-beda. Secara kualitas sama-sama oke semuanya ya, selama sedang berfungsi dengan baik ya. Maksud gue kayak tadi wirelessnya tidak ada masalah, tidak ada halangan, tidak panas, dia akan berfungsi secara baik. Secara kualitas semuanya sama lah gitu. Tinggal ya yang dibutuhkan pada saat itu yang mana yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas, yang mau ditanya langsung aja tanya di komen. Seperti biasa, gue akan usaha jawab secepat mungkin. Semoga konten yang kita buat bermanfaat. Kalau kalian suka dengan konten kita, jangan lupa subscribe, hajar loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!